Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 106. Membagi hasil. Apartemen di lantai pertama rumah di Rue Saint-Germain-des-Prés, tempat Albert de Morcerf memilihkan kediaman bagi ibunya, disewa oleh sosok yang sangat misterius. Ia adalah pria yang wajahnya bahkan tak pernah dilihat sang penjaga pintu. Di musim dingin, dagunya selalu tersembunyi dalam syal merah besar, seperti yang dipakai kusir kereta di malam yang beku. Di musim panas, ia selalu sengaja meniup hidungnya tepat ketika hendak memasuki pintu. Berbeda dengan kebiasaan umum, pria ini tak pernah diawasi. Kabar beredar bahwa ia tokoh berpangkat tinggi yang tak suka gangguan kurang ajar. Dan karena itu, nama samarannya dihormati dengan sangat ketat. Kunjungannya cukup teratur, meski kadang datang sedikit lebih awal atau terlambat. Umumnya baik musim panas maupun dingin, ia menempati apartemennya sekitar pukul 4 sore, meski tak pernah bermalam di sana. Di musim dingin, pukul setengah 4. Api sudah dinyalakan oleh pelayan yang sangat hati-hati dan mengurus apartemen kecil itu. Di musim panas, pada jam yang sama, es diletakkan di atas meja. Pukul 4, seperti telah kita sebutkan, sang tamu misterius tiba. 20 menit kemudian, sebuah kereta berhenti di depan rumah. Seorang wanita turun, berpakaian hitam dan biru tua, selalu berkerudung tebal. Ia melintas seperti bayangan melewati gardu penjaga, lalu menaiki tangga tanpa suara sedikit pun terdengar dari langkah kakinya yang ringan. Tak seorang pun pernah menanyakan kemana ia pergi. Wajahnya seperti wajah sang pria, sama sekali tak dikenal oleh kedua penjaga pintu yang barangkali tak tertandingi di seluruh ibu kota dalam hal ketelitian dan kerahasiaan. Tak perlu dikatakan, ia berhenti di lantai pertama. Lalu ia mengetuk pintu dengan cara khusus. Pintu terbuka untuknya, lalu segera dikunci kembali. Rasa ingin tahu tak pernah berhasil menembus batas itu. Mereka juga mengambil tindakan pencegahan yang sama saat pergi seperti saat datang. Wanita itu selalu pergi lebih dulu. Begitu ia naik ke keretanya, kereta itu langsung berlalu. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Sekitar 20 menit kemudian, sang pria pun pergi. Tersembunyi dalam dasinya dan di balik sapu tangannya. Sehari setelah Monte Cristo mengunjungi Danglars, penyewa misterius itu datang pukul 10 pagi, bukan pukul 4 sore seperti biasa. Hampir segera setelah itu, tanpa jeda waktu yang biasa, sebuah kereta sewaan tiba. Wanita berkerudung itu bergegas naik tangga. Pintu terbuka, tapi sebelum sempat dikunci, sang wanita berseru. "Oh, Lucien, oh sahabatku." Maka untuk pertama kalinya, sang penjaga pintu mendengar nama penyewa itu, Lucien. Namun karena ia memang sempurna dalam tugasnya sebagai penjaga, ia memutuskan untuk tak menceritakannya pada istrinya. "Ada apa sayang?" tanya sang pria. Namanya terungkap oleh kegelisahan sang wanita. "Ceritakan, apa yang terjadi?" "Ah, Lucien, dapatkah aku mempercayaimu?" "Tentu saja, kau tahu kau selalu bisa. Tapi apa yang terjadi? Suratmu pagi ini benar-benar membuatku bingung. Tergesa-gesa begini, janji yang tak biasa. Ayo, legakan kecemasanku. Atau buat aku takut sekalian." "Lucien, peristiwa besar telah terjadi," kata sang wanita, menatap Lucien penuh tanya. "Monsieur Danglars pergi tadi malam." "Pergi? Monsieur Danglars pergi? Kemana?" "Aku tak tahu." "Apa maksudmu? Apakah ia pergi tanpa berniat kembali?" "Tentu saja.
Pukul 10 malam, kudanya membawanya ke gerbang Charenton. Di sana sudah menunggu kereta pos. Ia naik bersama pelayannya. Katanya ingin ke Fontainebleau. Lalu apa maksudmu? Tunggu, ia meninggalkan surat untukku. Surat? Ya, baca ini. Dan sang barones mengeluarkan surat dari sakunya, lalu menyerahkannya pada Debray. Debray berhenti sejenak sebelum membaca, seolah menebak isinya atau mungkin memutuskan sikap apa yang akan diambil. Apapun yang tertulis di dalamnya. Tak diragukan pikirannya sudah tertata dalam beberapa menit, karena ia pun mulai membaca surat yang sangat menggelisahkan hati sang barones. Nyonya dan istriku yang paling setia. Debray berhenti secara mekanis lalu memandang sang barones, yang wajahnya langsung memerah. Bacalah, katanya. Debray melanjutkan. Saat kau menerima ini, kau tak lagi punya suami. Jangan khawatir, kau kehilanganku sebagaimana kau kehilangan putrimu. Maksudku, aku sedang bepergian ke salah satu dari 30 atau 40 jalan yang keluar dari Perancis. Aku berhutang penjelasan atas tindakanku, dan karena kau wanita yang mampu memahamiku sepenuhnya, aku akan memberikannya. Dengarkan baik-baik. Pagi ini aku menerima 5 juta yang langsung kubayar. Tak lama setelah itu datang tuntutan lain sebesar jumlah yang sama. Aku menunda kreditur itu hingga besok, dan hari ini aku pergi untuk menghindari besok yang terlalu menyakitkan bagiku. Kau mengerti bukan, istriku yang paling berharga? Aku katakan kau mengerti, karena kau sama pahamnya dengan urusanku seperti diriku sendiri. Bahkan, kurasa kau lebih paham, karena aku sendiri tak tahu kemana perginya sebagian besar kekayaanku yang dulu sangat layak. Sementara aku yakin, Nyonya, kau tahu persis kemana uang itu pergi. Wanita punya insting tak salah. Mereka bahkan bisa menjelaskan hal luar biasa lewat perhitungan aljabar yang mereka ciptakan sendiri. Tapi aku, yang hanya memahami angkaku sendiri, tak tahu apa-apa selain fakta bahwa suatu hari angka-angka itu menipuku. Apakah kau kagum pada kecepatan kejatuhanku? Apakah kau sedikit terpesona oleh lelehan emas yang tiba-tiba menguap? Aku mengakui, aku hanya melihat api. Semoga kau menemukan emas di antara abunya. Dengan harapan yang menghibur ini, aku tinggalkan kau, Nyonya, istriku yang paling bijaksana, tanpa rasa bersalah sedikit pun karena meninggalkanmu. Kau masih punya sahabat, abu yang kusebutkan tadi, dan yang terpenting, kebebasan yang segera kuberikan untukmu. Dan di sini, Nyonya, aku hanya menambahkan penjelasan lagi. Selama aku berharap kau bekerja demi kebaikan rumah tangga kita dan kekayaan putri kita, aku diam saja secara filosofis. Tapi karena kau telah mengubah rumah itu menjadi reruntuhan besar, aku tak akan jadi fondasi kekayaan orang lain. Kau kaya saat aku menikahimu, tapi tak dihormati. Maafkan kejujuranku yang terlalu terbuka. Tapi karena itu hanya untuk kita berdua. Aku tak perlu memilih kata-kata. Aku telah memperbesar kekayaan kita dan terus tumbuh selama 15 tahun terakhir. Hingga bencana luar biasa yang tak terduga tiba-tiba menghancurkannya. Tanpa kesalahanku sedikit pun. Aku bersumpah, aku jujur. Kau, Nyonya, hanya berusaha memperbesar kekayaanmu sendiri. Dan aku yakin kau berhasil. Maka aku tinggalkan kau seperti saat kuambil. Kaya, tapi tak dihormati. Selamat tinggal. Mulai sekarang, aku juga akan bekerja untuk diriku sendiri. Terimalah ucapan terima kasihku atas teladan yang kau berikan, yang akan kucoba ikuti. Suamimu yang sangat setia, Baron Danglars. Sang barones mengamati Debray saat ia membaca surat panjang dan menyakitkan ini, dan melihatnya, meski berusaha mengendalikan diri, berubah wajah 2 atau 3 kali. Setelah selesai, ia melipat surat itu lalu kembali ke sikap penuh renungan.
Nah, tanya Madame Danglars, penuh kecemasan yang mudah dimengerti. Nah, Nyonya, ulang Debray tanpa ragu. Apa yang terlintas di benakmu setelah membaca surat itu? Oh, sederhana saja, Nyonya. Surat itu membuatku yakin Monsieur Danglars pergi dengan cara yang mencurigakan. Tentu saja, tapi apakah itu saja yang ingin kau katakan padaku? Aku tak mengerti maksudmu, jawab Debray dengan dingin membeku. Ia pergi, dan tak akan pernah kembali. Oh Nyonya, jangan berpikir begitu. Aku katakan ia tak akan pernah kembali. Aku tahu wataknya. Ia tak pernah goyah dalam keputusan yang dibuat demi kepentingannya sendiri. Jika ia masih membutuhkanku, ia pasti membawaku. Tapi ia meninggalkanku di Paris. Karena perpisahan ini menguntungkannya. Maka ia pergi dan aku bebas selamanya. Tambah Madame Danglars dengan suara memohon. Alih-alih menjawab, Debray membiarkannya terus dalam sikap cemas yang gugup. Nah, katanya akhirnya, mengapa kau tak menjawabku? Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Apa yang hendak kau lakukan? Aku justru ingin bertanya padamu, jawab sang barones. Jantungnya berdebar. Kalau begitu, kau ingin meminta nasihatku? Ya, aku ingin meminta nasihatmu, kata Madame Danglars, penuh harap cemas. Kalau begitu, kata si pemuda dengan dingin, aku sarankan kau bepergian. Bepergian? Gumamnya. Tentu saja, seperti dikatakan Monsieur Danglars, kau kaya dan benar-benar bebas. Menurutku, kau harus meninggalkan Paris setelah 2 bencana ini. Pembatalan pertunangan putrimu dan lenyapnya Monsieur Danglars. Dunia akan mengira kau ditinggalkan dan miskin. Karena istri seorang yang bangkrut tak akan diampuni jika tetap tampil mewah. Cukuplah kau tinggal di Paris sekitar 2 minggu. Beritahu semua orang bahwa kau dikhianati. Ceritakan detail pengkhianatan ini pada sahabat-sahabat dekatmu yang akan menyebarkannya. Lalu tinggalkan rumahmu, serahkan permatamu, lepaskan jaminanmu dan mulut semua orang akan memuji ketulusanmu. Mereka akan tahu kau ditinggalkan dan mengira kau miskin. Hanya aku yang tahu posisi keuanganmu yang sebenarnya. Dan aku siap menyerahkan seluruh catatanku sebagai mitra yang jujur. Ketakutan yang dirasakan sang barones, yang pucat dan diam, sama besarnya dengan ketenangan acuh Debray saat berbicara. Ditinggalkan, ulangnya. Ah, ya, aku memang ditinggalkan. Kau benar, Tuan, dan tak seorang pun meragukan nasibku. Itu satu-satunya kata yang bisa diucapkan wanita angkuh dan penuh cinta ini sebagai tanggapan pada Debray. Tapi kau tetap kaya, sangat kaya, lanjut Debray, sambil mengeluarkan beberapa kertas dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja. Madame Danglars tak melihatnya. Ia sibuk menenangkan detak jantungnya dan menahan air mata yang siap membanjir. Akhirnya, rasa harga dirinya menang. Dan meski tak sepenuhnya menguasai emosinya, ia berhasil mencegah satupun air mata jatuh. Nyonya, kata Debray, hampir 6 bulan sejak kita bermitra. Kau menanam modal 100.000 franc. Kemitraan kita dimulai April. Mei kita mulai beroperasi. Dan dalam sebulan untung 450.000 franc. Juni untung 900.000. Juli tambah 1,7 juta. Itu bulan obligasi Spanyol. Kau ingat, Agustus kita rugi 300.000 di awal bulan. Tapi pada tanggal 13 kita pulih. Kini setelah kuhitung dari hari pertama hingga kemarin, saat kututup buku, kita memiliki modal 2,4 juta franc. Artinya 1,2 juta untuk masing-masing. Nah, Nyonya, lanjut Debray, menyerahkan catatannya dengan cara metodis seorang makelar saham. Masih ada 80.000 franc. Bunga uang ini di tanganku. Tapi
kata sang barones. Bukankah kau tak pernah menaruh uang itu pada bunga? Maafkan aku, Nyonya, jawab Debray dingin. Kau izinkan aku melakukannya, dan aku memanfaatkannya. Jadi 40.000 franc untuk bagianmu, ditambah 100.000 franc awalmu. Total 1,34 juta franc untukmu. Nah, Nyonya, lanjutnya, membuka lemari kecil lalu peti di dalamnya. Uangmu kusimpan di sini. 800 lebar uang 1.000 franc, seperti buku besar berjilid besi. Ditambah sertifikat saham 25.000 franc, dan untuk sisa uang tunai sekitar 110.000 franc. Ini cek atas namamu dari bankirku. Jangan khawatir, ia bukan Monsieur Danglars. Ia pasti membayar. Madame Danglars mengambil cek, surat saham, dan tumpukan uang itu secara mekanis. Harta sebanyak itu nyaris tak terlihat di atas meja. Dengan mata kering tapi dada sesak oleh emosi tersembunyi, ia memasukkan uang ke dalam tasnya, sertifikat, dan cek ke dalam dompet. Lalu berdiri pucat dan diam, menunggu satu kata penghiburan. Tapi ia menunggu dengan sia-sia. Nah, Nyonya, kata Debray, kau punya kekayaan luar biasa. Pendapatan sekitar 60.000 livre per tahun. Jumlah besar bagi wanita yang tak bisa mempertahankan rumah tangga di sini, setidaknya selama setahun. Kau bisa memenuhi semua keinginanmu. Lagi pula, jika pendapatanmu tak cukup, kau boleh memakai milikku demi kenangan masa lalu. Aku siap menawarkan semua yang kumiliki sebagai pinjaman. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, jawab sang barones. Kau lupa, uang yang baru saja kau bayarkan padaku jauh melebihi kebutuhan wanita malang yang berniat mengasingkan diri dari dunia, setidaknya untuk sementara. Debray terkejut sejenak, tapi segera pulih, lalu membungkuk dengan sikap yang seolah berkata, "Seperti yang kau kehendaki, Nyonya." Sampai detik itu mungkin Madame Danglars masih berharap sesuatu. Tapi begitu melihat hormat acuh Debray dan tatapan dingin yang menyertainya, ia segera mengangkat kepala. Lalu tanpa emosi, kekerasan, atau keraguan sedikit pun, berlari menuruni tangga. Enggan mengucap salam perpisahan terakhir pada pria yang bisa berpisah dengannya seperti ini. Ah, kata Debray, setelah ia pergi. Rencana indah, ia akan tetap di rumah, membaca novel, dan berjudi kartu, karena ia tak lagi bisa berspekulasi di bursa. Lalu mengambil buku catatannya. Ia mencoret dengan hati-hati semua entry yang baru saja ia bayarkan. Aku masih punya 1,06 juta franc, katanya. Sayang sekali Mademoiselle de Villefort sudah mati. Ia cocok denganku dalam segala hal, dan aku pasti menikahinya. Ia pun menunggu dengan tenang hingga 20 menit berlalu setelah kepergian Madame Danglars. Sebelum meninggalkan rumah, dalam waktu yang singkat itu, ia sibuk menghitung angka dengan arloji di sampingnya. Andai Asmodeus, tokoh iblis yang pasti diciptakan setiap imajinasi seandainya Lesage tak mendahului dalam mahakaryanya, mengangkat atap rumah kecil di Rue Saint-Germain-des-Prés saat Debray menghitung angka-angkanya, ia pasti menikmati pemandangan yang luar biasa. Di atas ruangan tempat Debray membagi 2,5 juta franc dengan Madame Danglars, terdapat ruangan lain yang dihuni oleh tokoh-tokoh yang telah memainkan peran terlalu penting dalam kisah ini, hingga kehadiran mereka kini pasti menarik perhatian. Mercedes dan Albert berada di ruangan itu. Mercedes sangat berubah dalam beberapa hari terakhir. Bukan berarti dulu ia selalu tampil mewah hingga kini tak dikenali lagi saat tampil sederhana, juga bukan karena ia jatuh dalam depresi yang membuatnya tak mampu menyembunyikan kehinaan kemiskinan. Perubahan terletak pada matanya yang tak lagi berbinar, bibirnya yang tak lagi tersenyum, dan keengganannya mengucapkan kata-kata yang dulu mengalir lancar dari kecerdasannya.
Bukan kemiskinan yang mematahkan semangatnya, bukan pula kekurangan keberanian yang membuat kemiskinannya terasa berat. Mercedes, meski turun dari posisi tingginya, terbuang dari lingkungan yang kini dipilihnya, seperti orang yang keluar dari ruangan yang terang benderang menuju kegelapan total, tampak seperti ratu yang jatuh dari istana ke gubuk, dan yang terpaksa hidup dengan kebutuhan dasar, tak bisa berdamai dengan periuk tanah di mejanya atau kasur sederhana yang kini jadi tempat tidurnya. Gadis Katalan yang cantik dan bangsawan yang mulia itu kehilangan pandangan angkuh dan senyum memesonanya, karena di sekelilingnya kini hanya ada kesengsaraan. Dindingnya dilapisi kertas abu-abu murahan yang dipilih tuan tanah hemat karena tak mudah kotor. Lantainya tak berkarpet. Perabotannya menunjukkan usaha miskin meniru kemewahan. Semuanya menyakiti mata yang terbiasa dengan kehalusan dan keanggunan. Madame de Morcerf telah tinggal di sini sejak meninggalkan rumahnya. Kesunyian tempat ini menindihnya. Namun karena Albert terus-menerus mengamati wajahnya untuk menilai perasaannya, ia memaksa diri menampilkan senyum monoton di bibirnya saja, yang dibandingkan dengan pancaran hangat yang biasa memancar dari matanya, terasa seperti cahaya bulan di atas patung, memberi cahaya tanpa kehangatan. Albert pun tak nyaman. Sisa-sisa kemewahan menghalanginya menerima posisinya yang sekarang. Jika ia pergi tanpa sarung tangan, tangannya terlalu putih. Jika ia berjalan di kota, sepatunya terlalu mengilap. Namun dua makhluk mulia yang cerdas ini, disatukan oleh ikatan ibu dan anak yang tak terpisahkan, telah berhasil saling memahami secara diam-diam, saling menghemat, hingga Albert mampu berkata pada ibunya tanpa memaksanya mengubah ekspresi. "Ibu, kita tak punya uang lagi." Mercedes tak pernah mengenal kemiskinan. Di masa mudanya ia sering bicara soal kemelaratan, tapi antara kekurangan dan kebutuhan. Dua kata yang sering dianggap sama, ternyata ada jurang lebar. Di antara orang Katalan, Mercedes menginginkan 1000 hal, tapi tak pernah benar-benar kekurangan. Selama jaringnya baik, ikan tertangkap. Selama ikan terjual, mereka bisa membeli benang untuk jaring baru. Dan karena ia terisolasi dari pergaulan, hanya punya satu cinta yang tak tercampur urusan duniawi. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dari sedikit penghasilannya, ia hidup sebaik mungkin. Kini ada dua orang yang harus dinafkahi, dan tak ada apa-apa untuk dimakan. Musim dingin datang. Mercedes tak punya api di ruang dingin dan kosong ini. Ia yang dulu terbiasa dengan perapian yang menghangatkan seluruh rumah dari aula hingga boudoir, ia tak punya satupun bunga. Ia yang kamarnya dulu seperti taman anggrek langka, tapi ia punya putranya. Hingga kini semangat menjalankan kewajiban telah menopang mereka. Seperti antusiasme, semangat itu kadang membuat kita lupa pada kenyataan dunia. Tapi kini semangat itu reda. Dan mereka terpaksa turun dari mimpi ke realita. Setelah menghabiskan dunia imajinasi, mereka harus bicara soal kenyataan. "Ibu," seru Albert tepat saat Madame Danglars menuruni tangga. "Mari kita hitung kekayaan kita, jika kau mau. Aku butuh modal untuk merancang masa depan." "Modal tidak ada," jawab Mercedes dengan senyum pilu. "Tidak, Ibu. Modal kita 3.000 franc. Dan aku punya rencana hidup bahagia dengan uang itu." "Anakku," keluh Mercedes. "Sayangnya, Ibu, aku terlalu sering menghabiskan uangmu hingga tahu betul nilainya. 3.000 franc ini luar biasa, dan aku akan membangun masa depan yang pasti di atas fondasi ini." "Kau mengatakan ini, anakku, tapi apakah kita berhak menerima 3.000 franc ini?" tanya Mercedes. Wajahnya memerah. "Aku rasa iya," jawab Albert tegas. "Kita terima dengan lebih lega, karena uang itu tak ada di sini. Kita tahu uang itu terkubur di taman rumah kecil di Allée de Meilhan, Marseille.
Dengan 200 franc, kita bisa sampai ke sana. 200 franc? Kau yakin, Albert? Oh, aku sudah tanya soal kereta dan kapal uap. Perhitunganku matang. Kau naik kupe ke Chalons 35 franc. Aku perlakukan kau mewah, Ibu. Albert mengambil pena lalu menulis. Kupe ke Chalons 35 franc. Kapal uap Chalons Lyon 6 franc. Lyon ke Avignon masih kapal uap 16 franc. Avignon ke Marseille 7 franc. Biaya jalan 50 franc. Total 114 franc. Kita bulatkan jadi 120, tambah Albert sambil tersenyum. Lihat Ibu, aku murah hati bukan? Tapi kau, anak malangku? Kau lihat, Ibu, aku sisihkan 80 franc untukku. Pemuda tak butuh kemewahan, lagi pula aku tahu cara bepergian. Dengan kereta pos dan pelayan? Bagaimanapun caranya, Ibu. Baiklah, tapi 200 franc inilah uangnya, dan 200 lagi. Lihat, arlojiku kujual 100 franc. Rantai dan liontinnya 300. Untung hiasannya lebih berharga daripada arlojinya. Lagi-lagi kemewahan yang tak perlu. Kini kita kaya, karena perjalanan 114 franc itu, kita punya 250. Tapi kita berutang di sini 30 franc. Tapi ku bayar dari 150 francku. Itu sudah kuhitung. Aku hanya butuh 80 franc. Jadi aku kebanjiran kemewahan. Tapi itu belum semua. Lihat ini Ibu. Albert mengeluarkan dari dompet kecil berklip emas, sisa kenangan masa lalunya, atau mungkin kenangan dari salah satu wanita berkerudung misterius yang dulu mengetuk pintunya. Ia mengeluarkan selembar uang 1000 franc. Apa ini? Tanya Mercedes. 1000 franc. Dari mana kau dapat? Dengarkan Ibu, jangan terlalu terguncang. Albert bangkit, mencium ibunya di kedua pipi, lalu menatapnya. Ibu, kau cantik sekali. Kau wanita paling indah dan mulia yang pernah kulihat. Anakku, kata Mercedes, berusaha menahan air mata yang mengilap di sudut matanya. Kau baru tahu mengagumiku setelah malapetaka datang. Aku tak akan sengsara selama masih punya putraku. Ya, dan inilah ujiannya. Kau tahu keputusan kita, Ibu? Kita sudah memutuskan? Ya, kau akan tinggal di Marseille. Aku pergi ke Afrika untuk mendapatkan hak memakai nama yang kubawa sekarang, bukan nama yang kutinggalkan. Mercedes menghela napas. Ibu, lanjut Albert, menunduk dengan rasa malu. Ia sendiri tak sadar betapa mulianya pengorbanannya. Kemarin aku mendaftar sebagai pengganti di pasukan Spahis. Aku pikir tubuhku milikku, jadi boleh kujual. Aku gantikan orang lain dan menjual diriku lebih mahal dari yang kuduga. 2000 franc. Jadi uang 1000 franc ini? Tanya Mercedes, menggigil. Separuhnya Ibu, sisanya dibayar dalam setahun. Mercedes mengangkat wajah ke langit. Ekspresinya tak terlukiskan. Air mata yang selama ini ditahan kini mengalir. Harga darahnya, gumamnya. Ya, jika aku terbunuh, kata Albert sambil tertawa. Tapi aku berjanji, Ibu, aku punya niat kuat untuk bertahan hidup. Dan tak pernah aku merasa ingin hidup sekuat sekarang. Tuhan Maha Penyayang. Lagi pula Ibu, kenapa kau yakin aku akan terbunuh? Apakah La Morichère, Ney dari selatan, terbunuh? Changarnier, Bordeaux, atau Morel yang kita kenal? Bayangkan kebahagiaanmu, Ibu, saat melihatku pulang dengan seragam berlencana. Aku yakin akan tampak megah dan memilih resimen itu hanya karena sombong. Mercedes menghela napas sambil berusaha tersenyum. Sebagai ibu yang penuh kasih, ia tahu tak boleh membiarkan seluruh beban pengorbanan jatuh pada putranya. Nah, Ibu,
Kini kau mengerti, lanjut Albert. Ini lebih dari 4.000 franc untukmu. Cukup untuk hidup 2 tahun. Menurutmu begitu? Kata Mercedes, dengan nada yang begitu pilu hingga maknanya tak luput dari Albert. Ia merasakan jantungnya berdebar, lalu menggenggam tangan ibunya. Ya, ibu akan hidup. Aku akan hidup? Berarti kau tak akan meninggalkanku, Albert? Ibu, aku harus pergi, kata Albert tegas dan tenang. Kau terlalu mencintaiku untuk membiarkanku tinggal bersamamu. Tak berguna dan diam. Lagi pula aku sudah menandatangani kontrak. Kau ikuti keinginanmu dan kehendak Tuhan. Bukan keinginanku, Ibu, tapi akal sehat dan kebutuhan. Bukankah kita berdua makhluk yang putus asa? Apa arti hidup bagimu? Tak ada. Apa arti hidup bagiku? Sedikit tanpamu, Ibu. Percayalah, tanpamu aku sudah mati sejak hari aku meragukan ayahku dan melepaskan namanya. Maka aku akan hidup, jika kau berjanji tetap berharap. Jika kau izinkan aku mengurus masa depanmu, kekuatanku akan berlipat ganda. Aku akan menemui Gubernur Aljazair. Ia punya hati kerajaan dan jiwa prajurit. Aku akan ceritakan kisah suramku. Aku akan mohon ia sesekali memperhatikanku. Jika ia menepati janji, dalam 6 bulan aku akan jadi perwira atau mati. Jika perwira, nasibmu pasti. Aku akan punya cukup uang untuk kita berdua. Dan nama yang bisa kita banggakan. Karena itu nama kita sendiri. Jika aku mati, maka kau juga boleh mati. Dan semua penderitaan ini akan berakhir. Baiklah, jawab Mercedes dengan tatapan penuh arti. Kau benar, cintaku. Mari tunjukkan pada mereka yang mengawasi kita bahwa kita layak dikasihani. Jangan terlalu cemas, kata si pemuda. Aku yakin kita akan bahagia. Kau wanita penuh semangat dan ketabahan. Aku kini sederhana dan tanpa hasrat. Sekali masuk dinas, aku akan kaya. Sekali kau tinggal di rumah Monsieur Dantes, kau akan tenang. Mari berusaha, Ibu. Mari berusaha bahagia. Ya, mari berusaha. Kau layak hidup dan bahagia, Albert. Maka pembagian kita selesai, Ibu, kata si pemuda. Berusaha terlihat ringan. Kita bisa berpisah. Aku akan pesankan tiketmu. Dan kau, anakku? Aku tinggal beberapa hari lagi. Kita harus terbiasa berpisah. Aku butuh surat rekomendasi dan informasi soal Afrika. Aku akan menyusulmu ke Marseille. Baiklah, kita berpisah, kata Mercedes. Melilitkan satu-satunya selendang yang dibawanya, yang secara kebetulan adalah selendang kashmir hitam berharga di bahunya. Albert mengumpulkan kertas-kertasnya dengan cepat, menekan bel untuk membayar 30 franc pada tuan rumah, lalu mengelurkan lengannya pada ibunya. Mereka menuruni tangga. Seseorang berjalan di depan mereka, mendengar desir gaun sutra. Orang itu berbalik. Debray, gumam Albert. Kau, Morcerf? Jawab sang sekretaris, berhenti di tangga. Rasa ingin tahu mengalahkan hasrat menjaga nama samaran. Ia pun dikenali. Memang aneh, di tempat asing ini bertemu pemuda yang kemalangannya begitu menggemparkan Paris. Morcerf, ulang Debray. Lalu dalam cahaya redup, ia melihat sosok muda dan berkerudung Madame de Morcerf. Maafkan aku, tambahnya sambil tersenyum. Aku pergi, Albert. Albert mengerti pikirannya. Ibu, katanya menoleh pada Mercedes. Ini Monsieur Debray, sekretaris Menteri Dalam Negeri, dulu sahabatku. Dulu, gagap Debray. Apa maksudmu? Aku katakan dulu, Tuan Debray, karena kini aku tak punya sahabat dan tak pantas punya. Terima kasih kau mengenaliku. Debray maju lalu dengan hangat menjabat tangan lawan bicaranya. Percayalah Albert, katanya, sebisa mungkin menunjukkan emosi.
Aku benar-benar prihatin atas nasibmu. Jika ada cara untuk membantumu, aku siap. Terima kasih Tuan, jawab Albert sambil tersenyum. Di tengah kemalangan kami masih cukup kaya. Kami tak butuh bantuan siapapun. Kami pergi dari Paris, dan setelah perjalanan dibayar, kami masih punya 5.000 franc. Darah naik ke pelipis Debray yang dompetnya berisi 1 juta franc. Meski tak punya imajinasi, ia tak bisa tidak membandingkan. Rumah yang sama pernah menampung 2 wanita. Yang satu, terhina dengan alasan yang adil, pergi dengan 1,5 juta franc di balik jubahnya. Yang lain, terhukum tanpa kesalahan, namun luhur dalam kemalangannya, pergi dengan hanya beberapa keping uang. Perbandingan ini mengguncang keangkuhannya. Ia pun bergumam sopan santun umum, lalu berlari menuruni tangga. Hari itu, para pegawai kementerian dan bawahannya menerima amarah yang buruk. Tapi malam itu, ia menjadi pemilik rumah mewah di Boulevard de la Madeleine dan pendapatan 50.000 livre. Keesokan harinya, tepat saat Debray menandatangani surat kepemilikan, sekitar pukul 5 sore, Madame de Morcerf, setelah memeluk putranya dengan penuh kasih, masuk ke kereta yang lalu menutupnya. Di balik salah satu jendela lengkung di atas meja di Bank Lafitte, seorang pria bersembunyi. Ia melihat Mercedes naik kereta dan Albert pergi. Lalu, ia mengusap dahinya yang berawan keraguan. "Ya Tuhan," keluhnya. "Bagaimana aku bisa mengembalikan kebahagiaan yang telah kucabut dari makhluk malang yang tak berdosa ini?"